Kembali terdengar kabar duka di kalangan pahlawan devisa. Seorang PMI asal Madiun, Jawa Timur yang bekerja di Taiwan dikabarkan meninggal dunia. Next berita, kemarin pada tanggal 29 Juli 2021 hari Kamis, PMI asal Indramayu, Jawa Barat yang meninggal dunia di Turki padahal baru 1 hari bekerja di rumah majikannya telah dimakamkan di Mersin, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kembali pahlawan devisa berduka ya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terdengar kabar duka dari negeri Formosa, Taiwan, seorang PMI asal Madiun, Jawa Timur. Almarhum MH meninggal pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 sore. Pria berkelahiran 11 Januari 1992 ini berarti usia almarhum saat ini kurang lebih baru 29 tahun ya teman-teman. Almarhum ini bekerja di Taiwan, tepatnya di Puli Nantau. Alamat di Indonesianya di Pulerejo 05, RT 024, RW 005, Desa Pulerejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Kronologi meninggalnya almarhum ini karena tersengat atau kesetrum kabel listrik yang tegangan tinggi. Sebenarnya kabel listrik ini buat jebakan babi hutan. Jadi almarhum ini bekerja di Puli, itu di sebuah kebun markisa, dan untuk mencegah hewan liar seperti babi hutan menyerbu kebun dan menyebabkan kerusakan, petani biasanya memasang jaringan listrik tegangan tinggi di sekitar kebun. Sebagaimana dilansir dari suara bmi.com, korban pada saat istirahat siang tidak ikut istirahat bersama temannya dan ingin meneruskan pekerjaannya setelah makan siang. Karena ingin tetap bekerja, lantas salah satu temannya menemaninya, yaitu seorang TKW asal NTB. Saat menuju ke tempat kerja, temannya yang berada di depan, terus korban ini berjalan di belakangnya, dan tiba-tiba korban terjatuh tersandung kabel listrik jebakan babi hutan. Naasnya ia terjatuh ke depan dan mengenai kabel kedua dari jebakan tersebut. Ya, jadi almarhum ini terkena 2 kabel tegangan tinggi ya, yang merupakan jebakan buat hewan liar. Melihat hal tersebut, temannya yang dari NTB ini tadi langsung berlari meminta pertolongan. Saat kejadian dalam kondisi hujan gerimis, TKW tersebut tidak menemukan temannya dan akhirnya dia menelepon bosnya. Setelah aliran listrik dipadamkan oleh bosnya, korban dapat diangkat dan dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya dia tidak tertolong. Almarhum meninggal saat dia belum sampai di rumah sakit. Untungnya ini pas korban tersengat listrik, temennya tadi tidak menyentuh ya atau menarik korban. Kalau saja dia sampai menyentuh, udah pasti ikut kesetrum juga. Dan diketahui ternyata almarhum ini merupakan PMI swasta atau PMI ilegal ya. Dia berangkat ke Taiwan pada bulan 10 tahun 2018 lalu dengan menggunakan visa turis. Kemudian dia kabur dan bekerja di kebun hingga saat ini. Jenazah almarhum MH saat ini sudah dalam penanganan KDI Taipei untuk selanjutnya dipulangkan ke tanah air. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisinya dan ditempatkan tempat yang baik. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga selalu diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin. Next berita, ini kemarin sudah pernah saya infokan ya bahwa ada PMI yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Mbaknya ini atau almarhumah ini atas nama Masripah binti Tarkiyah Karba. Almarhumah ini bekerja di Turki, padahal almarhumah ini baru 1 hari bekerja di rumah majikannya. Kronologi dari penyebab meninggalnya adalah karena terpapar COVID-19.
Karena terkena COVID, maka jenazah almarhumah ini tidak bisa dipulangkan ke tanah air. Jadi kemarin pada hari Kamis 29 Juli 2021, jenazah dimakamkan di Mersin, Turki. SBMI bersama perwakilan dari KBRI Ankara, Disnaker Indramayu, dan UPT BP2MI Bandung mengikuti prosesi pemakaman secara virtual. Dalam sambutannya, Ketua Umum SBMI Haryanto menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah. Terkait proses penempatan almarhumah Masripah ke Turki ini, Bapak Haryanto menduga adanya praktik TPPO yang dilakukan oleh sponsor perekrutnya. Bapak Haryanto sangat menyayangkan peristiwa ini. Di tengah pandemi ternyata masih ada sponsor yang nekat memberangkatkan PMI secara unprosedural ke Turki. Mohon disampaikan kepada masyarakat luas pesan dari Bapak Dubes di Turki bahwa negara Turki tidak menerima buruh migran sektor domestik atau PRT. Jadi kalau ada tawaran untuk menjadi PRT migran di Turki, itu bohong, pasti diberangkatkan secara unprosedural atau ilegal. Ketua dari DPC SBMI Indramayu, Bapak Juari, yang turut mengikuti prosesi pemakaman secara virtual ini juga menyampaikan terima kasih kepada KBRI Ankara yang telah memfasilitasi pemakaman jenazah Masripah. Bapak Juari juga meminta KBRI Ankara agar berita acara pemakaman, akte kematian dari KBRI, serta hak-hak lainnya seperti kompensasi dari majikan dan barang-barang milik almarhumah segera diuruskan dan dikirimkan ke keluarganya. Sementara perwakilan dari KBRI Ankara, Bapak Harlianto Tarmizi, dalam sambutannya selain menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, juga menyampaikan terima kasih kepada SBMI atas informasi dan kerjasamanya sehingga proses pemakaman almarhumah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada SBMI Disnaker Indramayu dan UPT BP2MI Bandung. Melalui acara ini, kami dari KBRI Ankara merasa punya saudara dan teman untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang mengalami masalah di Turki. Ucap dari perwakilan KBRI Ankara Turki. Ya, dalam kasus ini SBMI berperan besar ya, karena dari awal keluarga dari almarhumah ini melapor ke SBMI sehingga SBMI yang membantu mengurus segala sesuatunya hingga akhirnya dimakamkan. Terima kasih kepada SBMI yang selalu aktif ya membantu para PMI yang bermasalah ataupun keluarga dari PMI yang bermasalah. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.